Ya, saudara sekalian, pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan mengenai ini ya. Diproses menjadi seperti Kristus. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ini khotbah saya sudah khotbahkan di Kedo ya, minggu yang lalu. Teman saya berpikir bahwa ini sesuatu yang sangat penting sekali. Karena dari sejak awal, dari sejak semula, Allah itu menciptakan kita untuk menjadi seperti Kristus. Dalam Kejadian pasalnya yang pertama di situ juga sudah disebutkan bahwa Dia menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Saudara sekalian, dan ketika manusia jatuh dalam dosa, maka rupa dan gambar Allah itu hilang dari kita. Tidak lagi kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Tetapi saudara sekalian, keinginan Allah tetap sama. Keinginan Allah untuk membuat kita itu serupa dan segambar dengan Dia ada, tetap sama, tetap ada pada Dia. Oleh sebab itu Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi model bagi kita semua, untuk menjadi penyelamat, untuk menjadi pemulih. Dia mengirimkan model Yesus Kristus sendiri supaya kita bisa mencontoh Dia. Saudara sekalian, dan kita bisa hidup diproses seperti Tuhan Yesus. Saudara sekalian, sejak semula Roma diciptakan segambar. Roma 8 ayat yang ke-29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara sekalian, bukan untuk menjadi Tuhan, tetapi untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Bukan untuk menjadi Tuhan. Maksud saya begini ya, karena iblis memutarbalikkan hal ini ketika ular itu mengatakan kepada Hawa bahwa kalau engkau makan buah ini, maka engkau akan menjadi seperti Tuhan. Menjadi seperti Tuhan, akan berubah, engkau akan mampu, kemampuan yang seperti Tuhan. Dan itulah yang terus ada di dalam benak kita. Kalau kita menghadapi kesulitan-kesulitan, saudara sekalian, maka yang kita ingin adalah kita ubah keadaan sekeliling kita ubah situasinya, dan itu kita menjadikan diri kita seperti Tuhan, menjadikan diri kita seperti Allah. Tapi bukan itu maksudnya Tuhan. Kita dirubah untuk serupa dan segambaran dengan Dia. Itu loh yang dipulihkan. Karakter kita yang dipulihkan. Pikiran-pikiran kita dipulihkan, saudara. Tindakan-tindakan kita, perasaan kita dipulihkan. Supaya kita serupa dengan Dia. Dan Allah memakai banyak cara untuk mengubahkan kita. Alkitab, kemarin Pak Rubin juga sudah mengatakan, Alkitab kita dipakai oleh Tuhan untuk mengubah kita, ya, karena Alkitab ini adalah kebenaran dari Tuhan dan kita memerlukan kebenaran untuk mengubah hidup kita. Kalau kita ingin bertumbuh, maka kita harus membaca. Kalau kita ingin bertumbuh, maka kita harus merenungkan Alkitab kita. Kalau kita ingin bertumbuh, maka kita harus mempelajari, mentaati perintah-perintah yang ada di dalam Alkitab kita. Saudara sekalian, juga selain Alkitab, Tuhan juga memakai orang lain, ya, untuk bisa mengubah kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Oleh sebab itu kalau kita ingin bertumbuh, maka kita mesti memilih orang-orang yang tepat, ya, ada di sekitar kita, teman-teman seiman, ya, yang bisa membuat kita itu lebih dekat kepada Allah. Tetapi hari ini, saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa bukan cuma Alkitab saja, bukan cuma orang lain saja yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengubah kita. Ini adalah cara-cara yang enak, ya, kalau kita bisa berubah lewat Alkitab kita, kalau kita bisa berubah lewat orang-orang di sekitar kita. Ini cara yang mudah. Tetapi Alkitab kita mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi saudara sekalian, bukan cuma Alkitab, bukan cuma orang lain, tetapi segala sesuatu bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengubahkan kehidupan kita, untuk memproses kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara sekalian, dan segala sesuatu itu
termasuk hal-hal yang tidak kita ingini sama sekali, termasuk hal-hal buruk, termasuk hal-hal menyakitkan, termasuk kelemahan-kelemahan kita, termasuk keterbatasan-keterbatasan kita. Semuanya bisa dipakai oleh Tuhan untuk memproses kita, mengubahkan kita supaya kita menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, beberapa hal saya ingin menyampaikan pada pagi hari ini. Hal-hal yang menyakitkan kita, hal-hal yang kita tidak sukai, tetapi sebenarnya hal itu adalah Tuhan yang ingin untuk dipakai untuk kita berubah menjadi segambar dan serupa dengan gambaran anaknya. Yang pertama, saudara sekalian, Tuhan memakai masalah yang ada di dalam kehidupan kita untuk supaya kita ini bisa belajar percaya kepada Dia. Ada banyak masalah yang mungkin ada pada hari-hari ini yang kita hadapi, dan semuanya bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengajar kita percaya kepada Dia. Saudara sekalian, Tuhan memproses kita melalui masalah untuk mengajar kita percaya kepadanya. Masalah, pencobaan, saudara sekalian, dan istilah-istilah semacam ini agak sekali lagi agak membingungkan buat kita, ya. Tetapi hal yang ingin saya sampaikan adalah poinnya adalah suatu situasi yang dipakai oleh Tuhan untuk mendekatkan kita kepadanya. Ya, mungkin situasi-situasi yang menurut kita tidak enak, tapi tujuan Tuhan adalah membawa kita untuk menjadi dekat kepadanya, bukan untuk menyakiti kita, tetapi untuk menolong kita, untuk membuat iman kita semakin bertumbuh. Saudara sekalian, kalau semuanya itu berjalan dengan baik, ya, tidak ada masalah, maka tidak perlu iman. Ya, juga tidak akan ada perubahan di dalam kehidupan kita, dan juga tidak terbentuk karakter kita. Saudara sekalian, Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga dan keempat mengatakan, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Ketekunan itulah yang menimbulkan tahan uji. Kalau kita ada di dalam kesengsaraan, firman Tuhan mengatakan, maka kesengsaraan itu membuat kita lebih tekun untuk berdoa, lebih tekun untuk berharap kepada Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan itu tertarik pada karakter kita. Betul, saudara sekalian. Dan karakter itulah yang kita akan bawa sampai ke surga. Bukan pencapaian kita, bukan kepandaian kita, bukan, saudara sekalian, tetapi karakter kita. Oleh sebab itu Tuhan ingin memperbaiki ini untuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan salah satu yang diperlukan untuk membangun karakter adalah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Saudara sekalian, Yesus juga melalui masalah dan pencobaan di dalam hidupnya. Bukan cuma kita, tapi Yesus juga. Dan masalah terbesar yang ada, yang Yesus hadapi, adalah masalah pada malam sebelum Dia disalibkan. Karena Dia tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan Dia hadapi besok hari itu. Dia tahu persis bahwa Dia akan menanggung dosa seisi dunia, dan Dia akan mati dengan cara yang sungguh sangat mengerikan. Dia tahu itu, saudara sekalian. Itulah persoalan yang terbesar yang dihadapi. Pertanyaannya sebenarnya adalah, kalau begitu, apakah Yesus mempercayai Allah? Apakah Dia percaya sungguh bahwa Allah tahu yang terbaik baginya, sekalipun Dia harus melalui kematian? Saya ingin katakan, saudara sekalian, ini loh yang digumulkan oleh Tuhan. Ini loh yang digumuli oleh Yesus pada malam waktu Dia membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani. Dia bergumul sungguh-sungguh. Dia ingin meyakinkan, membuat dirinya sungguh percaya bahwa Tuhan, bahwa Allah, bahwa Bapaknya itu tahu yang terbaik bagi dirinya. Saudara sekalian, Markus 14 ayat yang ke-32 mengatakan, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Saudara sekalian, poin saya ingin mengatakan adalah bahwa kalau Yesus saja perlu teman dalam menghadapi masalahnya, kalau Yesus saja perlu teman dalam menghadapi pergumulannya, maka tidak harus engkau menghadapi masalahmu sendirian.
Tidak harus engkau menyembunyikan masalahmu, engkau tanggung sendirian. Kalau Yesus saja perlu teman, mestinya kita juga harus punya teman. Harus mencari teman untuk kita bisa sharing ini. Untuk kita bisa men-sharingkan persoalan kita. Supaya saudara sekalian itu loh yang membuat kita nggak sendirian. Oleh sebab itu sekali lagi saya ingin membawa saudara, mengingatkan saudara betapa pentingnya kita itu berkonsel. Kita ada teman satu sama lain, sehingga ketika kita menghadapi persoalan kita bisa sharing. Sharing, mengatakan sesuatu kepada teman yang kita percayai akan melegakan hati kita. Bukan saja kita memang mesti berdoa, mencurahkan segalanya kepada Tuhan, tetapi punya teman itu penting. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, saya mendorong saudara, saya mendorong kita semua untuk lebih banyak lagi komsel-komsel yang tumbuh di dalam gereja kita ini. Markus 14 ayat yang ke-34 mengatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah. Saudara sekalian, mungkin ada di antara kita yang mengatakan atau merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Tuhan. Ya Pak, aku pernah merasakan itu. Tetapi lihatlah apa yang respon Yesus ketika menghadapi itu. Ayat yang ke-36 dari Markus 14 mengatakan, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara sekalian, Yesus percaya bahwa Bapaknya itu, bagi Bapaknya tidak ada yang mustahil. Dan dia tahu kalau Bapaknya mau, dia bisa mengambil cawan ini daripadanya. Tetapi sekali lagi, saudara sekalian, Yesus ingin percaya penuh kepada Bapaknya. Sungguh-sungguh percaya. Dia mengatakan, tetapi janganlah kehendakku. Kalau kehendakku, aku mau bawa cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kehendakmu, karena aku percaya kepadamu ya Bapa. Engkau tahu yang terbaik bagiku. Hari ini, saudara sekalian, tidak ada masalah ketika engkau berdoa, Tuhan angkat masalah ini. Tuhan, aku gak mau masalah ini ada padaku. Aku tahu bahwa segalanya itu mungkin bagi Tuhan. Gak ada masalah kita mengatakan, mengucapkan doa-doa semacam itu. Tetapi lihatlah Yesus, contohlah Yesus, belajarlah dari Yesus. Ini mungkin bagimu ya Bapa. Tetapi kalau itu menghasilkan yang terbaik bagiku, biarlah itu terjadi. Percaya penuh kepada Tuhan. Kalau masalah ini menghasilkan yang terbaik bagi hidupku, biarlah itu aku lalui. Saudara sekalian, bisa nggak kita percaya semacam itu? Poinnya saudara sekalian, kalau kita ingin menjadikan diri kita, kalau engkau ingin menjadi seperti Yesus, belajarlah percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Buatlah jurnal perjalanan rohani. Saya ingin mengatakan demikian. Saudara sekalian, kita perlu mencatat, ya, kita perlu mencatat segala hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang baik, yang buruk, masalah, kemenangan, kita semua catat di dalam kehidupan kita. Demi untuk apa? Demi supaya kita ingat, ya, ketika kita buka lagi, ketika kita menghadapi masalah, kita buka buku perjalanan kerohanian kita, dan kita melihat dulu aku telah ditolong oleh Tuhan, dan itu menumbuhkan kekuatan buat kita, menumbuhkan kepercayaan yang lebih lagi bagi kita. Saudara sekalian, buat jurnal. Kita ingat masalah-masalah. Saya ingat persoalan yang waktu itu saya hadapi tahun 1998, saudara sekalian, di mana ada resesi ekonomi yang terjadi begitu hebat di Indonesia, ya. Tetapi saya ingat, saya ditolong Tuhan pada waktu itu. Ya, ketika dolar naik melambung begitu luar biasa, Tuhan telah tolong. Ya, bukan karena kehebatan, tapi sekali lagi karena Tuhan ingin, ya, melalui hal-hal itu saya bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saya bisa mengingat bahwa Tuhanku Tuhan yang baik. Saudara bayangkan tahun 1998, mendadak kontrak-kontrak saya bisa diubah menjadi bukan cuma kontrak dalam rupiah, tetapi dari rupiah diubah menjadi US dollar. Dan saya mendapatkan keuntungan dari perubahan itu, saudara sekalian. Sebelum resesi terjadi, sudah diubah menjadi US dollar.
Siapa yang bisa memberi hikmat semacam itu selain daripada Tuhan sendiri? Saya ingat itu benar, saudara sekalian. Ya, saya ingat itu benar. Ketika keadaan resesi, Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa. Catat itu semua, saudara sekalian. Dan itu akan membuat kita lebih kuat, makin kuat bersama-sama dengan Tuhan. Yang selanjutnya, saudara sekalian, ada pencobaan ya, untuk mengajar kita taat. Kalau tadi situasi yang Tuhan buat supaya kita menjadi dekat dengan Dia. Yang kedua ini situasi yang iblis buat supaya kita menjauh daripada Tuhan. Ada banyak kali iblis merancangkan situasi semata-mata hanya membuat supaya kita menjauh daripada Tuhan. Saudara sekalian, Tuhan itu tidak mencobai kita, tetapi Dia bisa memakai pencobaan itu untuk kebaikan kita. Kenapa demikian? Karena di dalam setiap cobaan atau godaan, saudara sekalian, itu mengandung pilihan-pilihan. Ada dua pilihan. Ketika kita memilih mau mengikuti Tuhan daripada mengikuti setan, maka kita bisa bertumbuh. Tetapi kalau kita memilih mengikuti godaan itu, maka kita akan menjauh daripada Tuhan. Kalau kita mengikuti Tuhan, maka itu karakter kita akan terbentuk. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ayo kita semua juga dicobai. Yesus juga dicobai. Dan kalau Yesus juga dicobai, artinya apa ini bagi kita? Tidak berdosa kita mengalami pencobaan, karena kita semua juga mengalami pencobaan. Tidak berdosa, tetapi respons kita, tanggapan kita, itulah yang menentukan apakah kita menjadi berdosa atau tidak berdosa. Pencobaan boleh lewat, boleh masuk ke dalam pikiran kita, tetapi respon yang kita buat itu yang lebih menentukan apakah kita akan berdosa atau tidak berdosa. Jadi saudara sekalian, kita manusia tidak bisa menjadi begitu rohaninya sehingga kita kebal, sehingga kita tidak bisa lagi tergoda. Atau kita ini menjadi sebegitu tuanya, saudara sekalian, sehingga kita tidak lagi tergoda. Semua kita bisa tergoda, ya, besar kecil tua muda, ya, jemaatkah, hamba Tuhankah, semuanya bisa tergoda. Kita mesti berjaga-jaga untuk hal ini. Saudara sekalian, Yesus mengajarkan bahwa setiap godaan itu adalah kesempatan untuk berbuat baik juga. Setiap godaan adalah kesempatan untuk kita membuat pilihan yang benar. Matius 4 ayat yang ke-10 mengatakan, kata Yesus, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ketika Yesus, saudara sekalian, dibaptis, dan dikatakan Alkitab kita mengatakan, Roh membawa dia ke padang gurun, saudara sekalian. 40 hari 40 malam Yesus berpuasa, tidak makan, tidak minum. Dan saatnya tiba, Yesus merasa lapar sekali. Saudara sekalian pasti tergoda, saudara sekalian. Lapar, ingin makan. Dan ketika hal ini terjadi, iblis menawarkan, bukankah engkau anak Allah? Kalau engkau anak Allah, maka rubahlah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Saudara sekalian, ditawarin seperti itu ketika keadaan sedang lapar-laparnya, mungkin kita akan bisa gampang sekali tergoda. Ketika kita sedang membutuhkan uang, dan iblis menawarkan kita jalan yang tercepat untuk bisa mendapatkan uang, dan itu akan sangat menggoda buat kita. Karena kita sangat butuh itu. Ketika kita memerlukan sesuatu yang sangat kita butuhkan, dan iblis selalu memberikan jalan pintas untuk supaya kita cepat-cepat bisa mendapatkan itu, dan kita gampang tergoda di situ. Tetapi ayo kita ingat Yesus. Dia lebih taat kepada perintah Allah daripada iblis. Ayo kita juga belajar. Apakah kita itu lebih mengasihi Allah kita dengan menolak godaan iblis? Ya, karena apa yang kita pilihan itu kan menghasilkan dua, ya. Apakah kita mengikuti godaan itu ataukah kita mengikuti taat kepada firman Allah?
Saudara sekalian, ingat Yesus taat kepada Allah. Dia mengatakan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Hanya kepada Dia sajalah engkau harus taat. Saudara sekalian, godaan, apakah engkau mengasihi Tuhan? Engkau digoda dengan uang, jabatan, kenikmatan. Ada dua cara. Saudara sekalian, bagaimana mengatasinya? Yang pertama, fokuslah kepada pikiran yang baik. Filipi 4 ayat yang ke-8, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, itu yang kita pikirkan, saudara sekalian. Ya, kita nggak bisa ngusir apa yang ada di dalam benak kita. Ya, kita usir, kita tengking-tengking. Malah kalau kita usir, kita tengking, malah nempel, saudara sekalian. Tapi satu-satunya jalan adalah kita isi benak kita dengan pikiran-pikiran yang benar. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Dan biarlah itu yang kita pikirkan. Dan itulah yang akan menolak, membuang semua pikiran-pikiran yang buruk, saudara sekalian. Dan juga yang kedua, saudara sekalian, bukan saja kita memikirkan yang baik, tetapi sekali lagi kita harus memiliki teman rohani. Ya, teman rohani. Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 dan 10 mengatakan bahwa berdua itu lebih baik daripada seorang diri. Karena kalau seorang jatuh, yang seorang akan mengangkat temannya. Tetapi kalau orang nggak punya teman, ya, orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya, maka kita akan tetap terjatuh. Saudara sekalian, hari ini, pagi ini, ayo kita juga cari teman, ya, sungguh-sungguh mempunyai teman rohani, sehingga ketika kita jatuh, ada orang yang mengangkat kita, yang mengingatkan kita, yang membawa kita naik kembali. Yang ketiga, yang terakhir, saudara sekalian, cara yang tidak enak yang dipakai oleh Tuhan untuk supaya kita diproses menjadi seperti Kristus adalah ketika kita menghadapi kejahatan orang, kesalahpahaman orang, ya, niat-niat buruk orang. Dan semuanya itu kalau Tuhan izinkan untuk kita lewati, satu-satunya hal adalah karena Tuhan ingin mengajak kita untuk mengampuni. Saudara sekalian, mungkin ini sesuatu yang berat, tetapi inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tidak sembarang menghadapkan orang-orang yang mungkin setiap kali rasa kita sebel kepada dia, setiap kali rasanya kita itu dijahati oleh dia, disalah mengerti oleh dia. Saudara sekalian, kenapa Tuhan menghadapkan itu semua kepada kita? Semata-mata supaya kita belajar mengampuni. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Kejahatan yang ketiga ini, ya, kalau yang pertama itu situasi yang dibuat oleh Tuhan untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Yang kedua, situasi yang dibuat oleh iblis untuk membuat kita menjauh daripada Tuhan. Tapi yang ketiga adalah situasi yang dibuat oleh orang lain untuk menyakiti kita. Dan inilah adalah alat yang digunakan Tuhan juga untuk membuat kita seperti Yesus, membuat kita belajar mengampuni. Matius 27 ayatnya yang ke-39 sampai 44. Ya, ketika Yesus disalib, saudara sekalian, ketika Yesus digantung di kayu salib, maka orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya. Tetapi 1 Petrus 2 ayat yang ke-23 mengatakan, ini yang perlu kita pelajari. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara sekalian, bagaimana kita bisa belajar mengampuni? Kalau kita ingin belajar mengampuni, yang pertama, ingatlah bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Bukan akan, tetapi sudah mengampuni kita. Efesus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-32 mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yusuf, saudara sekalian, dia itu dijual oleh kakak-kakaknya, dimasukkan sumur, dijual jadiin budak di tanah Mesir, saudara sekalian. Bahkan waktu jadi budak dia
difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara. Waktu masuk penjara dilupakan oleh teman-temannya. Saudara sekalian, tetapi Yusuf tidak membalas kejahatan itu. Ketika dia sudah naik menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi wakilnya Firaun, dan kakak-kakaknya datang untuk membeli gandum, dia kasih gandum, saudara sekalian. Ketika Yakub bapaknya mati, kakak-kakaknya begitu takut kepada dia, karena mereka berpikir bahwa semuanya ini Yusuf pasti akan membalas kita, karena kita telah menjual dia, karena kita telah menganiaya dia. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yusuf, saudara sekalian? Ya, apa yang dikatakan oleh Yusuf? Kejadian 50 ayatnya yang ke-20 mengatakan, memang kamu telah meraka-rakakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah meraka-rakakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara sekalian, kalau engkau ingin belajar mengampuni, ingatlah bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Yang kedua, kalau engkau ingin belajar mengampuni, maka ingatlah bahwa Tuhan itu Tuhan tetap yang pegang kendali. Bukan orang lain yang pegang kendali, tetapi Tuhanlah yang pegang kendali atas kehidupan kita. Mungkin melalui jalan yang berliku-liku, tetapi dialah Allah yang tetap pegang kendali. Dia yang akan mengangkat kita, dia akan memulihkan kita. 3 hal kita belajar hari ini, saudara sekalian. Yang pertama, kita bisa diproses menjadi seperti Kristus melalui Alkitab kita. Kita bisa diproses menjadi seperti Kristus melalui orang-orang lain, ya, yang di dekat kita. Kita mesti belajar, ya. Tetapi kita juga bisa diproses menjadi seperti Kristus melalui masalah yang kita hadapi, supaya kita belajar menjadi orang-orang yang percaya, mengandalkan Dia. Sepanjang tahun 2023, ayo kita hanya andalkan Dia saja. Kita tidak mungkin mampu melaluinya tanpa kita mengandalkan Dia. Yang selanjutnya adalah kita diproses menjadi seperti Kristus melalui hal yang saudara sekalian, melalui godaan-godaan, dan itu membuat kita bisa taat kepada Dia. Kita bisa memilih yang benar. Aku mau memilih yang benar. Aku tidak mau mengikuti pilihan iblis. Aku tidak mau mengambil jalan pintas, tetapi aku mau memilih yang benar. Taat kepada Dia saja. Yang ketiga, yang terakhir, saudara sekalian, kita diproses menjadi seperti Kristus melalui orang-orang yang menjahati kita. Orang-orang yang membuat kita itu tersakiti, dan kita diproses supaya kita bisa mengampuni seperti Yesus juga mengampuni. Amin. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua.